Hai, saya Davin Wardana. Oke, kita masuk ke materi ketujuh, yaitu hyperlink atau yang biasa disebut link saja ataupun web link. Jadi sama saja. Hyperlink ini adalah dimana kita mempunyai koneksi dari suatu sumber web ke sumber lainnya. Itu pengertiannya. Jadi, dengan kata lain, jika tidak ada hyperlink, tidak ada juga yang namanya website. Ya, jadi komponen hyperlink ini adalah komponen yang sangat penting dalam sebuah website. Link atau hyperlink dari HTML itu dibungkus dengan tag A atau singkatan dari anchor, yang artinya jangkar. Filosofinya adalah jangkar itu terhubung pada sebuah kapal, sama seperti hyperlink akan terhubung pada sebuah sumber atau website. Begitu. Dan cara membuatnya kita langsung praktikkan. Kita buka Sublime Text kita. Sublime Text. Kita langsung buka. Kita buat folder terlebih dahulu seperti biasa. Setiap pertemuan kita buat satu folder. Kita buat file baru dalam folder itu. Kita save terlebih dahulu dan kita beri nama halaman 1.html. Oke. Di sini kita buat terlebih dahulu seperti biasa struktur HTML utama. Kita beri nama title-nya yaitu hyperlink strip halaman 1. Kita save. Paragrafnya di sini kita kasih paragraf dulu. Tag P. Klik di sini untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Oke. Nah, nantinya kata di sini ini akan kita kasih tag link atau hyperlink agar kalimat di sini terhubung dengan sumber lainnya atau halaman lainnya yang kita buat. Jadi cara membuatnya itu adalah kita menuliskan tag A sebelum kata di sini dan tag A sudah kata di sini. Kita save. Jika kita lihat hasilnya, ini hasilnya. Nah, kata di sini ini belum menjadi sebuah kalimat hyperlink. Karena jika kita ingin membuat hyperlink, kita butuh satu atribut. Nah, ini kita buka dulu. Nah, kita butuh atribut yang namanya href atau href. Kita bisa menuliskan sumbernya dalam href ini. Nah, kita bisa menuliskan beberapa sumber. Yang pertama, external link atau link dari Google seperti HTTPS. Saya akan menuliskan website saya, halaman website saya .com. Nah, jadi ini adalah halaman link eksternal. Jadi artinya kita mengambil hyperlink dari luar file kita, tidak mengambil dari folder yang kita buat. Nah, untuk menggunakan hyperlink eksternal ini, coba kita lihat dulu hasilnya. Kita refresh di sini dan tulisan di sini menjadi warna biru. Nah, kenapa di sini ada dua warna? Jika warnanya warna biru, artinya saya belum mengunjungi link tersebut. Nah, jika warnanya warna ungu, artinya kita sudah mengunjungi link tersebut. Nah, di sini warna biru karena saya belum pernah mengunjungi link tersebut. Kita klik. Nah, kita akan mengunjungi link Davin Wardana.
Saat kita kembali, linknya akan menjadi ungu karena kita sudah mengunjungi. Nah, di sini kita harus menggunakan HTTP karena kita menggunakan link dari eksternal, jadi tidak boleh langsung URL-nya seperti davinwardana.com. Harus menuliskan HTTP-nya. Jadi kita tidak boleh menuliskan tanpa menuliskan protokol HTTP-nya. Oke. Sini kita buat new file. Kita save lagi dengan nama halaman2.html. Nah, jika kita kembali halaman 1, linknya kita ganti jadi halaman2.html. Di sini kita save. Kita tidak perlu menuliskan HTTPS atau HTTP karena di sini kita menggunakan halaman atau file dari folder kita langsung. Dan jika kita refresh di sini, kita klik di sini, nah, langsung menuju ke halaman2.html. Nah, itu caranya untuk menambahkan hyperlink dengan internal link. Di sini kita copy. Nah, di sini kita akan menggalikan halaman 2 ini ke halaman 1. Sebelumnya kita hapus dulu. Kita tulis ini halaman 2. Kita buat paragraf baru. Kembali ke halaman 1. Nah, di sini kita kasih hyperlink di sebelum halaman 1. Nah, kita kasih href dan kita tulis halaman 1.html untuk menuju ke halaman 1-nya. Kita save, kita refresh. Nah, ini adalah halaman 2, kembali ke halaman 1. Oke. Kita berhasil menambahkan link bolak-balik dari halaman 1 dan halaman 2. Nah, lalu setelah itu ada yang namanya relative URL. Nah, apa yang dimaksud relative URL? Coba kita buka folder kita. Kita cari di dokumen desktop. Mana desktop? Nah, belajar HTML. Lalu kita buka latihan 7. Nah, di sini kita buat folder baru. Namanya admin. Nah, halaman 2 ini saya akan taruh ke folder admin. Jika kita buka, kita klik halaman 2. Nah, ini akan terjadi error karena file tadi kita pindahkan ke dalam folder. Nah, untuk mengatasi ini kita menggunakan yang namanya tadi relative link. Nah, caranya di sini adalah kita menambahkan nama folder kita admin slash baru halamannya. Ini A-nya besar karena kita menggunakan A besar juga dalam membuat foldernya. Nah, dan kita jangan lupa kita save, kita refresh, kita balikan dulu, kita refresh. Kita klik. Nah, halaman 2 kembali bisa diakses karena kita sudah benarkan link tersebut. Tapi saat kita klik kembali halaman 1, di sini terjadi error karena halaman 2 dan halaman 1 lagi-lagi memiliki masalah sama, yaitu beda penempatan folder. Oke, kita ganti lagi di sini sampai kita menemukan pemecahan masalah kita. Di sini kita beri titik-titik slash. Nah, fungsi ini kita save dulu. Tunggu. Ini kita cancel. Ini kita silang dulu karena tadi kita sudah memindah-mindahkan filenya. Nah, kita buka yang halaman admin. Kita titik-titik slash. Nah, kita save. Kita refresh. Coba kita kembali ke halaman 1. Nah, ini sudah bisa diakses kembali karena kita sudah membenarkannya. Nah,
fungsi titik-titik 2 itu apa sih tadi? Nah, fungsi titik-titik 2 itu untuk memanggil file yang berada di atas folder file tersebut. Jadi, jika di dalam folder ada folder lagi, nah, jika file tersebut ingin memanggil folder yang ada di luar, kita menggunakan titik-titik slice. Nah, sekarang kita kembali buka folder kita. Sekarang saya membuat folder baru namanya user dan menyimpan halaman 1 ke folder user. Setelah itu kita kembali lagi ke Sublime Text-nya. Ini kita silang dulu. Setiap kita mau memindahkan file, kita silang terlebih dahulu. Kita rename dulu agar adminnya dengan huruf kecil. Ini juga kita ganti. Nah, kita save. Nah, sekarang jika kedua file ini dibuka, akan terdapat error. Nah, sekarang coba kalian kerjakan. Bagaimana nih cara agar halaman 1 dan halaman 2 ini bisa terkoneksikan kembali? Nah, coba kalian buat tugas. Kalian kerjakan terlebih dahulu. Kalian bisa pause video ini. Jika sudah, kita akan bahas nih, apakah kalian bisa menyelesaikan masalah ini atau tidak. Oke. Sekarang kita lanjut lagi. Jadi, karena di sini semua filenya di dalam folder, kita menggunakan titik-titik slice. Kenapa gitu? Karena kita keluar dari folder itu terlebih dahulu, baru memuat folder yang lainnya. Jadi kita kasih titik-titik slice, baru nih kita memuat folder admin. Ini halaman 2 ya. Jadi halaman 2 kita di sini memuat folder users karena halaman 1 ada di folder users. Coba kita save. Di sininya juga kita ganti titik-titik slice. Ini admin, sudah benar. Oke. Sekarang kita coba jalankan di browser bawaan kita. Ini kita coba klik. Nah, sekarang sudah bisa berjalan seperti semula lagi. Nah, jika kalian benar, berarti kalian bisa menyelesaikan masalah pada HTML hyperlink ini. Nah, yang selanjutnya itu ada yang namanya page anchor atau bagian tertentu pada halaman. Nah, kita buka dulu folder yang ada saat ini. Kita kembalikan folder saat ini ke seperti semula. Jadi kita keluarkan semua filenya dari folder-folder. Kita sekarang hanya memiliki halaman 1 dan halaman 2. Kita buat lagi satu file. Kita silang dulu karena kita baru saja memindahkannya. Ini kita buat satu file dengan nama halaman 3.html. Save. Di sini kita beri struktur HTML seperti biasa. Kita buat hyperlink strip halaman 3. Oke. Di sini kita akan memberikan heading 1 untuk membuat nama halaman utamanya. Ini halaman 3. Oke. Di bawahnya kita membuat heading kembali, heading 2. Sini bagian 1. Nah, ini kita buat paragraf. Lalu kita ketik lorem tab. Nah, kalian tidak perlu pusing apakah arti dari semua ini ataukah isi dari lorem ini. Ini hanya untuk mengidentifikasi sebuah paragraf apakah dia muncul dengan baik atau tidak. Nah, jadi di Sublime Text ini menyediakan fitur lorem untuk example dari sebuah paragraf. Kita buat kembali paragraf.
bagian 1 juga. Di bawahnya kita buat BR untuk memisahkan bagian kedua. Kita kasih BR yang banyak, kita kasih 10 BR, kita enter, kita buat heading kembali. Kita copy aja ya biar gampang. Kita copy semuanya. Oke, kita copy, paste, kita paste. Nah, jadi kita sudah memiliki 3 bagian. Ini kita ganti dulu bagian 2, dan terakhir bagian 3. Oke, kita save filenya. Sekarang kita sudah punya 3 paragraf. Paragraf 1, 2, dan 3. Coba sekarang kita lihat hasilnya di browser kita. Kita ke halaman Notepad dan klik kanan, open in browser. Nah, di sini hasilnya. Kita lihat. Nah, di bawah H1 ini saya ingin membuat UL yang berisi LI atau 3 buah list atau link yang akan bertujuan ke bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Oke. Jadi seperti itu. Ini kita tambahkan BR-nya dulu biar dia agak ke bawah lagi. Kita save, kita refresh. Nah, dia kalau di scroll sudah ke bawah. Sekarang mari kita eksekusi skripnya. Nah, di sini ada H1. Kita enter dan kita buat UL di dalamnya. Kita kasih list bagian, kita kasih hyperlink dulu. Salah. Kita hapus tag A. Nah, ini kita kasih ke bagian 1. Nah, ini kita copy aja. Nah, sudah ada 3. Di sini kita ganti ke bagian 2 dan 1 lagi ke bagian 3. Oke. Ini kita save dulu hasilnya. Kita refresh. Nah, linknya sudah muncul. Tapi karena href-nya belum ada, kita isi sekarang. Gimana caranya agar 3 bagian ini punya identitas biar kita bisa panggil di href yang ada di list di atas ini? Nah, kita eksekusi sekarang. Di H2 ini kita kasih yang namanya ID. Nah, kita tulis di sini ID. Nah, tanda kutip bagian 1. Ini terserah kalian mau ngasih nama ID-nya apa. Jangan kasih spasi kayak gini. Asalkan kalian memberi identitas yang tidak sama seperti yang lainnya, dia akan benar. Jadi kita kasih bagian 2. Dan yang terakhir adalah mana? ID bagian 3. Kita save hasilnya. Tunggu. Kita belum ngasih link href-nya. Di sini kita kasih tanda pagar atau crash. Nah, ini untuk penanda atau memanggil sebuah ID. Kita panggil bagian 1, crash bagian 2, dan yang terakhir crash bagian 3. Oke, langsung muncul ya. Sini kita save terlebih dahulu. Nah, kita save. Lalu kita coba. Jika kita klik bagian 3, nah dia akan ke bagian 3. Jadi link ini sudah berhasil kita tambahkan. Oke, setelah ini kita
kita akan membuat bagaimana cara berpindah ke halaman lain di bagian lain. Contohnya di sini. Kita buka ke halaman 1. Nah, ini kita kasih paragraf baru. Langsung hyperlink aja, href. Kita tutup. Nah, di sini akan kita kasih ke halaman 3. Bagian 3. Nah, di sini kita isi arifnya yaitu halaman 3.html. Nah, jadi halamannya dulu, lalu press bagiannya. Nah, sama caranya, tapi kita memanggil halamannya dulu. Coba kita open in browser. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini kita ke halaman 3 bagian 3. Nah, kita langsung membuka halaman 3 dan kita menuju bagian 3 langsung. Gampang ya. Nah, itu namanya Pack Anchor ya. Sekarang gini, kita kembali ke halaman 1. Jika kita klik, tunggu, ini kita benerin dulu, dihapus foldernya, kita save. Jika kita klik, ini akan langsung ke bagian halaman 2. Dan halaman 2 tersebut juga terbuka di tab sendiri, bukan tab baru. Jadi kita akan membuat halaman 2 ini saat diklik terbuka di tab baru. Namanya kita gunakan atribut pada href ini. Di sini ada 4 atribut. Ada atribut self, blank, parent, dan top. Di sini jika kita kosongkan, kita sebenarnya mendapatkan atribut self atau dibuka di tab tersebut. Nih, contohnya ini kita open in browser. Nah, tombol di sininya kita klik. Nah, ini kita mendapatkan self karena kita tidak mengisi targetnya. Bagaimana cara mengisi targetnya? Nah, sekarang kita balikan. Ini kita benerin dulu linknya sebelumnya. Kita save. Nah, ini sudah benar. Sebanyak error dari tadi. Nah, kita sekarang berikan targetnya. Targetnya itu namanya underscore target. Nah, kita save. Ini untuk membuat kita mendapatkan tab baru. Jika kita klik ke halaman lagi, kita akan mendapatkan tab baru saat dibuka. Coba kita silang, kita klik di sini. Nah, dia akan terbuka di tab baru. Dan jika kita ganti ke self, nah dia akan refresh kita. Nah, dia akan tetap di halaman tersebut. Oke, begitulah bagaimana cara kita membuat hyperlink, penjelasannya, dan cara membuat bermacam-macam anchor. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai image ya. Sebenarnya harusnya kita di sini bisa juga menambahkan hyperlink menggunakan image. Jadi gambarnya bisa diklik atau dijadikan seperti tombol. Nah, tapi kita karena belum belajar mengenai image, kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih dan enjoy to coding.